Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Batok kelapa dibakar menjadi bara. Terbakar semua, tidak tersisa. Wahai saudara seiman senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan menjadi sebaik-baiknya manusia yang penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Saya, Jarod Syaiful Hidayat, Ketua DPP PD Perjuangan, Bidang Ideologi dan Kaderisasi, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci ini kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian yang abadi dari Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas topik hari ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Jika ingin mencapai cita, maka rajin-rajinlah dalam belajar. Ramadan disambut dengan gembira, semoga senyum manis mungkin lebar. Selamat datang di program Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Pagi ini kita akan belajar dan menimba ilmu dari sebuah kitab Babat Cirebon. Seperti pepatah dalam pantun tadi, kita harus rajin belajar agar senyum manis kian melebar. Telah hadir di tengah kita seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang juga seorang peneliti Islam, yaitu Ki Haji Ahmad Baso. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Baik, gimana puasanya Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kelancaran barakah dalam berpuasa kita ya Pak di bulan Ramadan ini. Sehat walafiat semua. Alhamdulillah. Amin. Sungguh sebuah keberkahan pagi ini kedatangan Pak Kiai di acara Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Semoga berkah Pak Kiai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, pagi ini kita akan mengobrol seputar Babat Cirebon. Ya. Kalau dari Cirebon itu kuliner yang paling terkenal tuh apa Pak Kiai? Itu empal gentong itu. Empal gentong, itu yang paling top Pak ya? Paling top. Yang paling Tapi memang yang paling terkenal selain kulinernya juga sastranya. sastranya. Ya ini Babat Cirebon ini. Jadi selain kulinernya, sastranya juga nggak kalah terkenal. Nggak kalah terkenal karena ada ratusan naskah Cirebon tersebar di berbagai perpustakaan dunia, di London, di Leiden, di Jakarta, di Jerman, di Paris. Dan salah satu yang terkenal itu adalah Babat Cirebon. Babat Cirebon itu ada banyak isinya, ada beberapa, tapi kita klasifikasi ada 4 yang dominan. Satu Babat Cirebon yang ini yang otentik langsung dari Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon, yang merupakan teks riwayat dari anak putra beliau, Maulana Hasanuddin Banten. Nah ini asli karena disebut di sini sanadnya atau periwayatan dari Maulana Hasanuddin sampai ke pemilik terakhir naskah ini, yakni Ratu Bagus Muhammad Saleh tahun 1712 atau 1720-an, itu pemilik terakhir. Jadi jelas ini silsilahnya naskah ini jelas sampai ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada juga yang turun dari Sunan Gunung Jati tapi lewat ke Keraton Cirebon, itu lewat Keraton Kesepuhan. Ada satu riwayat dari Sunan Gunung Jati jalurnya sampai ke Pangeran Suryanegara tahun 1800. Itu yang merupakan Babat Cirebon yang versi besar. Sampai 3 jilid. Ini 3 jilid. Itu ada 1000 halaman lebih. Itu yang merupakan versi besarnya. Itu bukan, kalau yang pertama tadi mencakup cerita Sunan Gunung Jati dan gurunya Sunan Ampel, dan cerita Maulana Hasanuddin putranya. Jadi ada 3 komponen cerita. Tapi kalau yang besar ini, Babat Cirebon yang besar ini, itu menghimpun cerita Wali Songo, menghimpun cerita kakeknya Sunan Ampel, Syekh Jumadil Kubro, sampai ke cerita tentang masuknya kompeni Belanda ke Cirebon di abad ke-18. Itu cakupannya jadi sangat luas sehingga tebal, ada 1000 halaman. Nah, ada juga yang Babat Cirebon yang
versi ketiga ini yang khusus berbicara tentang ibunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Nyi Rara Santang, dan juga kakaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Itu dibuat naskah tersendiri cerita tentang itu. Banyak juga sih disisipkan mitos-mitos di situ, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Beda dengan yang pertama dan yang kedua, itu lebih historis. Nah ini cerita yang versi ketiga lebih banyak tambahan-tambahan karamah-karamah lah. Tapi itu tidak masuk ranah historiografi sebetulnya, tapi masuk ranah manakib. Jadi manakibnya Kanjeng Sunan Gunung Jati beserta ibunya dan pamannya yang bernama Pangeran Cakrabuana itu. Nah yang keempat, versi keempat itu adalah berisi khusus petikan-petikan dari sejarah kehidupan Kanjeng Sunan Gunung Jati dan interaksinya dengan para wali. Juga ada tambahan sampai ke era masa Kesultanan Cirebon didatangi oleh VOC, Kompeni Belanda di abad ketika 18, penjajahan di abad 17, di abad 17 awal abad 18. Nah itu yang versi keempat. Jadi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara historis adalah versi yang pertama dan yang kedua ini, karena itu bisa diverifikasi berdasarkan bukti-bukti historis maupun dengan intertekstualitasnya atau dengan dialognya dengan naskah-naskah lain, dan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan lah secara historis. Ini yang bisa menjadi warisan dari warisan luhung adiluhun dari Kesultanan Cirebon yang meninggalkan warisan kepada kita suatu khazanah sumber otentik dalam historiografi Islamisasi Nusantara. Nah ini kan banyak bicara tentang era Islamisasi, kan banyak referensinya kan Belanda semua. Tapi bukti-bukti otentik dari sumber lokal, sumber bangsa kita sendiri, itu kan sangat minim, sangat miskin, bahkan sangat nihil, bahkan bisa dikatakan nihil lah. Benar ya, berarti karena terlalu mengandalkan sumber Belanda itu ya. Dan sangat rawan manipulasi sebenarnya. Kalau sudah sumber Belanda kan manipulasi di situ. Misalnya soal kemunculan Demak, hancurnya Majapahit itu banyak manipulasi. Nah ternyata kalau kita baca Baba Cirebon yang otentik ini, yang sumber tertua ya dalam historiografi, karena syaratnya jelas ke Maulana Hasanuddin, riwayatnya Maulana Hasanuddin. Nah di sini disebutkan jelas di sini bahwa ini ini pertama ini alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidina Muhammad. Terus kemudian faqala Maulana Hasanuddin kisah sakin, sakin negara Cirebon. Jadi inilah riwayatnya, ini punika riwayat Maulana Hasanuddin. Riwayat Maulana Hasanuddin Sayyidina Syekh Dar'an Maulana Sayyidina Syekh Nurillah radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihi. Jadi teks ini menyebut dirinya bersumber langsung dari riwayat Maulana Hasanuddin dari bapaknya, yakni Syekh Nurullah, yakni Sunan Gunung Jati. Jadi sebenarnya penulis kitab atau buku Baba Cirebon ini siapa Pak Kiai? Dan juga kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di dalam kitab Baba Cirebon sendiri? Ini penulisnya kan ini. Kalau disebut riwayat langsung berarti ini diucapkan langsung. Dituturkan langsung. Oleh Maulana Hasanuddin. Terus kemudian asistennya lah. Yang kemudian menuliskannya itu dalam bentuk pegon seperti ini. Nah inilah yang menjadi sumber historiografi. Ini salinan tahun 1870-an. Itu berarti menggunakan bahasa Arab Pak ya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, sebagian Arab. Ini salinan tahun 1870-an, tapi babonnya itu bisa kita lacak sampai ke Maulana Hasanuddin. Ada naskah tertuanya di tahun 1700-an, ada yang sumber Melayunya, ada versi Melayunya juga tahun 1810. Dan itu semua berisi tentang peristiwa munculnya para wali di tanah Jawa, dimulai dari kemunculan Sunan Ampel dari Campa datang ke Jawa, terus kedatangan Kanjeng Sunan Gunung Jati,
dari Arab terus ke Pasai, ke Aceh, terus ke Jawa. Nah itu semua dituturkan berdasarkan penuturan dari Kanjeng Sunan sendiri. Kalau bicara tentang Sunan Ampel pasti referensinya para murid kan? Para muridnya. Nah, di antara muridnya itu yang terkenal adalah Sunan Gunung Jati. Nah, dari Sunan Gunung Jati kemudian kisah ini dituturkan kepada putra beliau yang bernama Maulana Hasanuddin. Nah, inilah bukti otentik. Memang cuma 200 halaman tapi memberikan bukti otentik tentang kehadiran naskah yang otentik berkaitan dengan sumber-sumber historiografi. Nah, ini penting supaya kita tidak terjebak kepada satu kutipan-kutipan dari Belanda, dan yang kedua kutipan-kutipan yang isinya mitos-mitos itu. Mitos-mitos, itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini yang sifatnya historis. Apakah di buku Babat Cirebon itu sendiri menggambarkan kondisi Cirebon ketika itu, Pak Kiai? Oh iya, pertama kali didirikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati kan. Dari sebuah hutan, dari sebuah daerah yang kosong, kemudian dibangunlah, kemudian menjadi sebuah kesultanan gitu, yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati itu. Nah itu yang diceritakan di sini. Kemudian yang versi besarnya, nah itu diceritakan lebih besar lagi, bukan lagi cerita tentang Kanjeng Sunan Ampel, tapi kakeknya, yakni Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husain. Nah, itu diceritakan di sini. Babat Cirebon yang lebih besar, sama-sama pegon, dan itu salah satu aksara yang dominan di Banten maupun di Cirebon menjadi medium tulis-menulis. Ini yang memberikan bukti juga tentang kehadiran para wali yang nyambung sampai ke terahnya atau darahnya atau keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti otentik bahwa para penyebar Islam ini adalah keturunan langsung dari Rasulullah. Nah ini dan buktinya. Pernah hadir juga di Cirebon itu sendiri. Ini termasuk yang di Cirebon itu. Nah ini, jadi ini buktinya yang memberikan argumen kepada kita bahwa sumber otentik tentang keturunan para wali adalah dari Rasulullah. Itu adalah ini. Nah ini ada 7 gelombang malah, 7 gelombang keturunan Rasulullah yang datang ke Nusantara membawa Islam. Semuanya keturunan Rasulullah dari putrinya Sayyidatuna Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali itu. Nah 7 gelombang itu yang kemudian mewarnai Islam Nusantara ini. Dari Aceh sampai ke Papua. Bagaimana karakter Islam ini? Nah ini ditunjukkan di sini. Satu hal yang disebut di sini adalah ada satu kata yang disebut kita anggap keramat lain. Islam ini disebar karena berkahin para wali, berkahi waliullah. Sehingga podo seger mani manahaiki. Nah, ini kan dulunya yang gersang, sesuatu yang mati, gersang, kering kerontang. Ketika datang para wali mendapat keberkahan. Tanaman menjadi subur, ternak menjadi berkembang biak, orang berdagang juga untung, ada aktivitas yang positif, aman, selamat. Kemudian disebut negeri ini, disebut juga yang otentik ini, Darussalam, bukan Darul Islam. Darussalam apa isinya? Selamat, salamil, lan aman. Jadi para wali ini membawa Islam ini, bagaimana Islam membawa kedamaian. Selamat, salam, kedamaian, dan aman. Rasa aman bagi bangsa ini. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pemaksaan, tidak ada perang suku demi Islam gitu, enggak ada. Tapi semua suku-suku dipertemukan, semua komunitas dipertemukan. Meskipun ada yang menolak, enggak ada masalah. Kan suatu saat nanti akan menerima agama itu. Seperti yang ada di Bali, seperti di Tengger, seperti di komunitas Merapi Merbabu, masih Buddha mereka, tapi menerima ajaran-ajaran para wali. Dan suatu saat lama-lama mereka masuk Islam. Dan tidak ada masalah mereka menolak agama Islam dulu. Yang penting mereka sudah menemukan yang namanya berkahi waliullah. Nah, ini yang menjadi catatan dalam Babat Cirebon ini. Jadi penulis-penulis Keraton Cirebon sudah memberikan kita satu bukti bahwa penyebaran Islam ini tidak bergantung kepada kekuasaan. Tapi kepada
upaya kerja keras para waliullah yang sekaligus pedagang. Nah, ini penting juga karena banyak disebut di sini kata-kata nakoda, kata-kata apa yang disebut dengan agrami. Agrami itu agami sambil agrami. Jadi para wali itu menyebarkan Islam sekaligus membawa dagang, berdagang. Karena apa? Kan nggak mungkin kita membawa Islam kalau rakyatnya kelaparan. Benar, iya. Rakyatnya jatuh miskin, Iya. nelonso, sensoro, nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus justru disejahterakan dulu. Iya. Maka cerita awal tentang kedatangan Syekh Jumadil Kubro itu adalah sebagai juragan dan sebagai nakoda. Itu kan hebat sekali nih plotnya. Sebagai waliullah tapi juga juragan. Kan ya? Iya. Masa waliullah tapi kere kan? Kere, Nggak akan enak lah Iya. dijadikan teladan gitu. Dijadikan panutan juga. Tidak, Iya. bisa juga jadi panutan. Ini sekaligus mengoreksi cara Islamisasi di negeri lain, kayak di India. Teks Baba Cirebon ini memberikan bukti melalui suara Sunan Gunung Jati sendiri bahwa Islamisasi di India itu salah karena mengandalkan kekuasaan. Mengandalkan kekuasaan politik, mengandalkan kekuasaan militer, para panglima, sehingga rakyat India jadi trauma kan. Iya. Tidak dengan Rasul. Rasul. Karena pendekatan Rasul itu hanya lewat para wali. Iya. Ini yang ditunjukkan oleh para wali songo kan ketika datang ke Jawa, datang ke Bali, datang ke Lombok. Semua menerima Islam. Karena yang pertama mereka rasakan berkahnya. Apa berkahnya itu? Tanam-tanaman enak. Iya. Tan kiram banyune, tidak kurang air. Air itu gampang. Tercukupi kebutuhannya. Tercukupi, pangan juga murah, sandan pangan murah. Dibuktikan di situ kan. Makanya orang-orang Merapi, Merbabu, orang-orang Tengger yang masih Hindu itu merasakan keberkahan itu. Ada ratusan naskah Merapi, Merbabu itu belajar kepada para wali. Kenapa? Mencari barakahnya. Iya. Apa itu? Rasa aman. Benar. Kalau berdagang untung. Selamat dunia dan di akhirat. Mereka cari doa-doa itu kepada para wali. Doa-doa dari aman dari bahaya, aman dari diberikan kemakmuran, kesejahteraan. Kalau anak-anak juga mau menikah bagaimana aman. Mau meninggal juga mau selamat kan itu. Inilah yang dipelajari oleh para rakyat kita, bangsa kita dari manapun agamanya. Dan itulah ini kekuatan dari naskah ini memberikan satu contoh historiografi, sebuah keteladanan kepada dunia bahwa cara Islamisasi dengan kekerasan itu tidak akan bisa membuat Islam itu menjamin rasa aman bagi warganya. Harus dengan cara apa? Dengan cara wali. Membawa perdagangan, membawa perdamaian, dan juga ngajarin tarekat. Supaya apa? Ketemu Rasulnya. Itu simbolnya Jatman, Jam'iyah Ahlut Tariqah Al-Mu'tabarah Nahdiyah di NU, itu simbol kapal di Laut Biru. Itu simbolnya apa? Itu simbol sufi nih. Organisasi para sufi, kaum tarekat, itu simbolnya kapal. Karena ngikutin kisahnya Syekh Jumadil Kubro kemana-mana itu bahwa agama itu penuh, kapalnya itu kebek kapalipun dening sastro. Apa artinya? Kapalnya itu penuh dengan kitab-kitab dan karya-karya tulis, serat, babat, cerita, hikayat, dan seterusnya. Supaya apa? Kalau para wali memanggungkan wayang, kan terasa kan? Apalagi ditembangkan, dinyanyikan, dilagukan, kan terasa indah benar beragama ini. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh para wali. Luar biasa sekali Pak Kiai penjelasannya. Ini juga menjelaskan bahwa kitab Baba Cirebon ini juga mengklarifikasi bahwa Islam ini disebarkan di Nusantara dengan kedamaian, kesejahteraan, dan bukan dengan kekerasan. Mengoreksi Islamisasi di negeri lain. Di negeri lain. Yang dilakukan dengan kekerasan dan main ancam-ancam itu. Pertanyaan terakhir Pak Kiai. Pesan-pesan apa sih yang bisa kita ambil dari kitab Baba Cirebon untuk generasi muda di era ini? Nah, itu yang penting. Bung Karno pernah mengatakan kita perlu menggali sedalam-dalamnya apinya Islam. Apa itu apinya Islam? Inilah
para wali. Kenapa mengambil istilah Darussalam bukan Darul Islam? Iya. Karena apinya Islam itu kan assalam. Salam. Apa gunanya Islam kalau tidak ada assalam? Itulah apinya. Jangan cuma asapnya kan, tapi tidak ada apa, cuma orang menghirup asap tapi kan batu-batu kan. Tapi tidak merasakan hangatnya ada ini. Apinya ini Islam ini. Yang membuat kita itu bisa solid sebagai sebuah bangsa. Dari Sabang sampai Merauke loh. Terima kasih. Coba cek di India misalnya. Dua agama saja itu susah akurnya. Akur. Hindu dan Islam. Yeah. Kita ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama. Mempersatukan Tapi ya, bisa Pak Kiai. solid satu. Iya, Kenapa? Karena ketemu apinya kan. apinya. Ya. Wali Songo sudah menunjukkan Indonesia ini Darussalam. Bung Karno kemudian melanjutkan Indonesia ini adalah Pancasila. Pancasila. Karena itu adalah apinya Islam. Baik Pak Kiai, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa. Ya. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga barakah. Amin. 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 Sobat BKN dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa dari kitab Babat Cirebon. Buku Babat Cirebon memberikan informasi yang sangat penting dan detail tentang sejarah Cirebon yang dapat membantu pembaca untuk memahami perkembangan wilayah Cirebon dan sekitarnya. Buku ini mengungkapkan berbagai peristiwa penting seperti kejayaan kerajaan-kerajaan di Cirebon, penjajahan oleh Belanda, dan perjuangan rakyat Cirebon dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan tentang kebudayaan, agama, dan kehidupan masyarakat Cirebon yang kaya dan beragam. Sebagai sebuah karya sejarah, Babat Cirebon memberikan bukti dan fakta yang akurat tentang peristiwa-peristiwa penting di wilayah Cirebon, sehingga dapat dijadikan referensi yang penting bagi para peneliti dan pecinta sejarah. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana
sembara supaya